Saudara-saudara remaja dan pembina remaja yang dikasihi Tuhan, kita semua bersyukur ketika kita boleh menikmati bulan Februari, karena kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, semua dalam keadaan sehat baik. Itu bukan karena kuat dan hebatnya kita, tapi karena kuat dan hebatnya Tuhan Allah yang kita sembah, yang kita muliakan. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan kita dalam kitab Bilangan. Kitab Bilangan ini hampir sama kisahnya dengan kitab Keluaran. Karena baik kitab Keluaran maupun kitab Bilangan itu menceritakan perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dari sejarah dikatakan 40 tahun bangsa Israel berjalan di bawah kepemimpinan Musa untuk kembali ke tanah pusaka mereka, yaitu tanah Israel. Dan dalam perjalanan itu Tuhan Allah memberikan perintah kepada Musa untuk supaya Musa memperkatakan itu kepada bangsa Israel yang sangat banyak. Di antaranya, saudara, perenungan kita bahwa Tuhan Allah katakan kepada Musa agar supaya mengambil orang Lewi di tengah-tengah bangsa Israel, dikhususkan untuk dapat melayani Tuhan sebagai imam yang bertugas di kemah pertemuan. Nah, kita tahu bersama bahwa Lewi adalah anak keberapa dari keturunan Yakub? Keberapa? Anak ketiga. Ada yang hafal? Ruben, Simon, Lewi, Yehuda dan Naftali, Gad, Aser, Isaskar, Sebulon, Yusuf, Benyamin. Ada yang nama Lewi di sini? Sekarang orang tua lebih senang menamakan anaknya dengan nama yang populer, misalnya nama artis, nama yang keren-keren. Tapi masih ada juga orang tua yang memberi nama anaknya dengan nama Alkitab. Misalnya Abraham, Matthew, ada lagi Kesia. Kesia itu kan anak dari Ayub. Ada lagi yang nama Alkitab di sini. Siapa? Esther. Padahal nama-nama dalam Alkitab itu bagus-bagus. Nah, saudara-saudara yang kekasih, Lewi adalah anak ketiga dari Yakub atau Israel. Nah, suku Lewi ini mereka tidak mendapatkan bagian, tidak dapat tanah, tidak dapat budel, karena milik pusaka mereka adalah Tuhan Allah. Tuhan Allah adalah milik pusaka mereka sehingga mereka dikhususkan. Dan bacaan sepanjang minggu pertama bulan Februari ini berbicara tentang tata cara pentahiran bagi orang Lewi yang dilakukan oleh Musa juga Harun. Bahkan Harun mempersembahkan orang Lewi ini sebagai persembahan unjukan kepada Tuhan. Dengan kata lain bahwa orang Lewi dikhususkan, dikuduskan untuk dapat melayani Tuhan di kemah pertemuan. Bahkan sampai orang Israel masuk ke tanah Kanaan di bait Allah, orang Lewi tetap melayani. Karena itu juga orang Lewi dikatakan adalah pengganti dari orang-orang Israel, anak sulung dari orang Israel yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, intinya bahwa menjadi pelayan Tuhan, melayani mesbah Tuhan itu harus kudus, harus benar-benar dikhususkan dan dikuduskan agar supaya bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Memang saudara-saudara sebagai remaja belum ada yang jadi pelayan khusus.
baru penatua remaja yang pelayan khusus dalam pelayanan Gemim saat ini sebagai penatua remaja. Tapi tidak menutup kemungkinan saudara-saudara, adik-adik remaja, pembina remaja, suatu saat juga kalian akan jadi pelayan khusus ketika sudah waktunya. Karena segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu, ada orangnya. Ada orang, ada waktunya. Seperti itu. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, percaya bahwa menjadi pelayan Tuhan, walaupun saat ini belum pelayan khusus, tapi menjadi pelayan Tuhan. Kebanyakan di sini adalah anggota komisi remaja, komisi pemuda, bahkan juga hari ini akan dilantik komisi yang membidangi beberapa hal dalam pelayanan remaja. Diingatkan bahwa melayani Tuhan menjaga kekudusan Tuhan. Mengapa harus menjaga kekudusan di mata Tuhan? Karena kita menyembah Tuhan yang kudus, Allah yang kudus. Allah yang kudus, Dia tidak pernah kompromi dengan dosa. Karena itu Tuhan Allah tidak menghendaki umatnya, bahkan kita anak-anaknya, hidup dalam dosa. Artinya Tuhan menginginkan supaya anak-anak Tuhan, termasuk juga saudara-saudara sebagai remaja, bahkan pembina remaja, untuk hidup setia, hidup taat kepada Tuhan. Walaupun sekali lagi belum pelayan khusus, tapi melayani Tuhan itu butuh kekudusan. Artinya kita tidak terkontaminasi dengan dosa. Karena sekarang ini kan di zaman modern, zaman yang semakin canggih, seringkali anak-anak remaja, bahkan juga pembina remaja, bisa jatuh dalam dosa. Misalnya dosa apa? Merokok. Ada yang merokok di sini? Enggak ada, Kang. Ada yang bilang begini, kenapa orang tua boleh, orang remaja? Orang tua cuma mencari sendiri, anak-anak belum mencari. Bikin rugi orang tua. Nah, saudara-saudara yang kekasih, artinya misalnya dosa apa lagi? Seks bebas, narkoba, minuman keras, tawuran. Sekarang memang tawuran so jarang karena hampir 2 tahun ini daring. Jadi nyadak masuk sekolah, nyadak berkumpul tuh anak-anak. Nah, artinya saudara, anak-anak Tuhan selalu diingatkan, jangan hidup dalam kehidupan yang negatif, kehidupan yang merusak pribadi seseorang, tapi juga merusak masa depan. Misalnya saudara, orang anggap enteng. Ada laki-laki yang pakai anting-anting, nggak ada, Kang. Di Alkitab memang nyandak bilang, tapi kalau mau jadi polisi, jadi tentara, jangan tindik telingamu, jangan pakai anting-anting. Kalau perempuan boleh. Kalau mau jadi tentara atau masuk polisi, IPDN juga, jangan batato. Nggak ada tuh di sini, Kang. Walaupun memang sekarang lagi tren dengan tato yang cuma boleh mau hapus. Tapi saudara yang kekasih, adik-adik remaja, usahakan menjaga kekudusan hidup sebagai anak remaja. Karena yang pasti remaja itu kan sudah tahu mana tuh boleh mau baking, mana tuh nem boleh mau baking. Kalau anak-anak di bawah 12 tahun, kadangkala anak-anak nakal, cengeng, harap dimaklumi karena memang masih anak-anak. Tapi kalau seorang remaja kan mulai kelas 1. Remaja mulai kelas 1 SMP, Kang. Atau kelas berapa? Benak remaja mulai kelas berapa SMP? Kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA. Jadi ketika masuk dunia remaja, masuk kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA, pasti so tahu mana tuh boleh mau baking, mana tuh belum boleh mau baking. Walaupun memang belum anggota di jemaat. Nah, karena itu saudara, menjaga kekudusan. Sekali lagi belum pelayan khusus, tapi saat ini melayani jemaat.
luar biasa anak-anak yang ada di sentrum. Ibu Pendeta perhatikan bahwa banyak anak-anak yang manis baik, yang dengar-dengaran, yang aktif dalam kegiatan ibadah, yang rajin beribadah. Itu luar biasa. Karena kalau masa depan itu bagus, itu dimulai dari sekarang, dari masih muda. Bukan nanti setua baru baking itu bagus-bagus, tapi mulai dari sekarang. Karena itu jaga kekudusan hidup, jaga kepribadian saudara, karena kalian semua adalah tulang punggung gereja, gereja masa depan, bahkan masa depan gereja. Di tangan kalian terletak bagaimana gereja ini tetap eksis sampai kapanpun, apalagi sebagai gereja Masehi di Minahasa. Karena sekarang ini kan banyak mega church. Tahu tuh mega church? Kebanyakan orang beribadah di mega church itu adalah anak-anak muda yang betul-betul mengekspresikan talenta mereka. Kalau di Gemim katanya, cuma baba diam, tapi luar biasa sekarang ketika anak-anak remaja boleh pakai band, boleh pakai musik, itu menjawab kebutuhan dari anak-anak muda sekarang ini. Bahkan Ibu Pendeta minggu lalu pergi pimpin di kampung, mereka lebih hebat lagi. Di kampung ini bukan di kota, mereka bawa sendiri alat-alat musik mereka, walaupun pribadi punya, tapi mereka berkolaborasi dengan alat musik mereka, sehingga mereka hari Minggu itu ada pelantikan tim multimedia. Sekali lagi di kampung bukan di kota. Nah, apalagi di sentrum pusat kota. Kreatif dalam pelayanan. Dan itu semua terletak di tangan saudara-saudara sebagai generasi gereja masa depan. Nah, kalau hari ini saudara ibadah remaja yang ketiga, episode ketiga, yang pasti bahwa di episode ibadah selanjutnya atau di ibadah-ibadah minggu nanti remaja lebih kreatif lagi. Banyak yang boleh hadir, bahkan ketika kita mencintai ibadah, mencintai rumah Tuhan, mencintai firman Tuhan, berkat Tuhan itu luar biasa. Artinya mempersiapkan diri, dan kita dipersiapkan diri untuk jadi pemimpin gereja, pemimpin bangsa. Sebab kalau orang yang tidak hadir di ibadah, bagaimana orang mau jadi pemimpin? Dan itulah ketika saudara remaja melatih diri untuk menjadi seorang pemimpin, apalagi pemimpin gereja sebagai anak Tuhan. Karena itu saudara belajar dari firman Tuhan ini, diingatkan bahwa menjadi orang Lewi, melayani Tuhan harus hidup kudus, hidup dalam kekudusan dan menjaga kekudusan. Anak-anak remaja juga seperti itu, jaga kekudusan hidup sebagai remaja Tuhan. Bahkan luar biasa minggu lalu di Gemim Sentrum ikut CCA. Juara berapa Pena? Juara 2 dan juara 3 dari berapa peserta? 100 lebih peserta. Jadi itu luar biasa. Kalau juara 2 dari 3 peserta kan sama juga juara. Hari ini 100 tuh peserta, dapat juara 2, dapat juara 3, itu luar biasa. Bayangkan di CCA kan harus menghafal. Biarpun belum juara 1 tapi sudah punya prestasi. Juara 2, juara 3 itu hal yang sangat luar biasa. Karena itu yakin bahwa anak-anak remaja di Gemim Sentrum lebih berprestasi lagi. Bahkan juga ada tari-tarian dan apa saja di acara-acara event sinode wilayah atau apa saja. Lebih berkreasi. Karena ketika kita berkreasi untuk Tuhan, itu merupakan persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memakai para pembina remaja, adik-adik remaja untuk terus melayani Tuhan. Dan sekali lagi, hiduplah dalam kekudusan, jaga diri baik-baik, bergaul bagus-bagus, sekolah baik-baik, supaya bisa meraih cita-cita, orang tua senang,
gereja juga senang sebagai hamba Tuhan. Bahkan Tuhan dipermuliakan ketika adik-adik remaja boleh berhasil nanti. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikianlah firman Tuhan.